umat Katolik minta tolong dibantu untuk berdiri yang mana saja? Mohon dibantu. Nah, dari umat Katolik. Baik, terima kasih banyak. Yang dari umat Kristen mohon dibantu untuk berdiri. Dari umat Kristen. Terima kasih banyak. Ya. Islam, Kristen, Katolik. Islam. Enggak mau masuk Katolik? Insya Allah enggak. Sebentar. Pak Supeno dari Kristen atau Katolik? Dari Kristen. Dari Kristen. Baik, Kristennya Kristen GKJW atau Kristen GSJA? GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah. Pantekosta ya. Pantekosta. Ya. Luar biasa. Tadi diceritakan Nabi Muhammad ya. Ya. Sekarang Nabi saya. Ya. Kita sama-sama Indonesia. Ya. Apakah kamu tidak percaya bahwa aku di sini? Tuhan Yesus bilang begitu. Karena sebenarnya di sini banyak senior kami dari umat Kristen, Pak. Dan saya mohon maaf, di sini saya yang mewakili menyampaikan ini suatu kehormatan. Suatu kehormatan untuk kami tinggal di sini. Bisa toleransi dengan umat beragama seperti ini. Selamat sore Bapak Ibu. Yang jawabnya serempak. Semangat, saya doakan semoga rezekinya lancar. Hutang-hutangnya lunas. Hutang BRI, Mandiri, BCA, BRI, Mekar. Selamat sore Bapak Ibu. Alhamdulillah. Semangat sekali yang di sana. Selamat sore Bapak Ibu. Alhamdulillah, kita dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa untuk bisa berkumpul pada sore hari ini dalam kegiatan santap makan bersama. Jadi sebelumnya saya izin menyampaikan ucapan salam untuk tokoh-tokoh yang hadir. Yang pertama yang kami hormati dan yang kami muliakan, yakni Bopo Marsodo, tokoh Katolik, dimohon berdiri. Iya, tokoh umat Katolik, terima kasih. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Bopo Wuryanto, tokoh masyarakat umat Katolik. Alhamdulillah, kalau ini kenal saya beliau, ya, artis. Baik, yang kami hormati, yang kami muliakan, Bopo Buyadi dan Bopo Putoyo. Wah, terima kasih banyak. Beliau semua ini pengurus Dewan Pastoral Paroki Loh Dalem. Yang kami hormati, yang kami muliakan, dari tokoh Kristen, Ibu Tabita Tri Wahyuningsih, tokoh umat Kristen. Terima kasih, saya kenal beliau, Ibu Guru. Yang kami hormati, yang kami muliakan, tokoh Kristen, Bopo Supeno. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak. Dan yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh yang hadir di sini, Anda semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun ada di hati kami semuanya. Terkhusus untuk para asatid, para alim ulama yang hadir, dan khususon kepada tuan rumah Sahibul Bait, Ustadz Ambiah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus lagi untuk yang bagian mecel-mecel daging. Mana suaranya hadir? Terkhusus lagi yang bagian dapur. Yang bagian dapur yang mengurus makanan, ibu-ibu hadir? Alhamdulillah. Mohon dibantu revisi posisi karena ini hujan.
mungkin posisinya agak merapat. Ini insya Allah hujannya hujan lewat, jadi mendung lewat begitu, terus kemudian hujan sebentar, kemudian nanti terang lagi. Alhamdulillah sudah terang. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami hormati, dengan segala rasa hormat, ini kebetulan kalau di Malang Selatan ini tradisi songkok, bukan hanya di Malang Selatan, tapi di seluruh dataran negeri Indonesia Raya tercinta kita ini, tradisi songkok warna hitam itu adalah tradisi nasional. Jadi kalau hari ini yang datang mayoritas pakai kopiah hitam, ini tidak terdeteksi ini Kristen atau Islam atau Katolik. Cara mendeteksinya sederhana, ya. Cara mendeteksinya, saya minta tolong sekali kepada Bapak Ibu yang dari tokoh masyarakat dan umat Katolik, minta tolong dibantu untuk berdiri yang mana saja, mohon dibantu. Nah, dari umat Katolik, baik, terima kasih banyak. Kelemon Bapak Ibu. Mohon maaf sekali, yang dari umat Kristen mohon dibantu untuk berdiri. Dari umat Kristen, terima kasih banyak. Ya. Tradisi songkok warna hitam itu tradisi nasional. Jadi ada satu songkok yang tidak berani dipakai oleh umat Katolik dan Kristen. Apa itu? Songkok saya warna putih. Karena kalau umat Kristen dan Katolik pakai songkok warna putih, ini langsung dipanggil Pak Haji. Loh, kapan sampai dari Mekah gitu kan? Apalagi Pak Wur yang pakai. Wah, langsung mualaf Pak Wur. Iya, jadi songkok warna hitam itu songkok nasional. Bisa dipakai oleh siapa saja. Umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, di seluruh dataran Indonesia Raya bebas pakai songkok warna hitam, kecuali songkok warna putih. Baik, Bapak Ibu semuanya, hadirin yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami hadir di sini adalah sebagaimana Ustadz Ambia tadi sampaikan, bahwa tidak ada tendensi apapun untuk mengundang atau mengajak masuk Islam, tidak ada. Tapi kami mengundang adalah untuk makan bersama, supaya guyub bersama dan menjadikan wakil dari Indonesia yang menunjukkan betapa rukunnya kami, umat Islam, umat Kristen, umat Katolik, Hindu, Buddha, dan seterusnya, lintas agama itu rukun guyub bersama. Alhamdulillah. Kami ada acara Idul Kurban namanya, atau orang memanggil itu Idul Adha. Nah, di saat inilah orang-orang Islam itu berebut untuk apa? Berkurban namanya. Berkurban. Ada yang kurban sapi, kurban kambing, dan seterusnya. Lalu ada dari Gen Z itu bertanya, Bapak Ibu, Pak Ustadz, boleh enggak kalau enggak punya uang, enggak bisa kurban kambing, enggak bisa kurban sapi, boleh nggak kalau korban perasaan? Saya jawab, boleh banget. Yang penting Anda tidak patah hati. Kalau patah hati, urusannya bahaya. Orang bisa bundir karena patah hati. Saya minta tolong dari perwakilan Islam yang bagian mecel-mecel daging itu, ada yang belum nikah, angkat tangan, minta tolong. Siapa itu? Yuk, hanya satu orang yang angkat tangan. Minta tolong maju ke depan, Pak. Maju ke depan sini, Pak. Maju ke depan sini, Pak. Saya beri hadiah. Loh, saya beri hadiah ini, Pak.
Ini parfum Ayah Sofia. Loh. Yang belum nikah, satu saja, satu perwakilan. Nah, satu perwakilan. Nah. Mana mikrofonnya? Oh, enggak apa-apa wis. Ini. Namanya siapa, Pak? Namanya Mas Budi Santoso. Mas Budi Santoso. Islam, Kristen, Katolik. Islam. Islam. Enggak mau masuk Katolik? Insya Allah enggak. Oh, sebentar. Umur berapa sekarang? Sekarang umur 23. Umur 23 tahun. Kenapa belum nikah? Belum siap. Belum siap. Kenapa belum nikah? Belum siap. Belum siap apanya? Belum siap batin sama Sama apa? sama apa itu namanya? Modal. Modal. Ya. Nikah itu ndak butuh pegangan, hanya butuh tegangan. Iya. Ya, betul itu. Ya. Sampean sekolahnya terakhir sekolah apa? Saya sekolah SMK. SMK. Nikah itu ndak butuh gelar sarjana. Nikah itu hanya butuh gelar tikar karpet untuk terima tamu. Iya, itu betul. Betul ya? Betul. Ya. Sekarang saya doakan supaya dapat jodoh dan tidak gampang patah hati. Ya. Saya ajari caranya. Mau? Mau. Tapi jodohnya sudah ada tapi belum siap nikah. Belum siap nikah. Oh ya. Ya, ini. Ya. Saya. Tutup mata sekarang. Tutup mata. Ya. Bayangkan orang yang Anda cintai, yang kepingin dinikahi. Ya, Sudah ya? Ya. Sudah ketemu bayangannya? Sudah. Gambarnya udah ketemu? Ya. Sekarang saya ajari doanya, caranya ya, biar dapat dia itu. Ya. Ya. Dan dia supaya ndak lari ke orang lain, ya. Ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, kalau memang dia jodohnya orang, kalau dia memang jodohnya orang, aku juga orang ya Allah. aku juga orang ya Allah. Bukan ubur-ubur, Bukan ubur-ubur, bukan kepiting. bukan kepiting. Oh iya. Tepuk tangan. Pak siapa? Namanya Mas Budi Santoso. Mas Budi Santoso. Ya. Dapat hadiah parfum Ayah Sofia. Ya, terima kasih. Silakan pilih yang mana? Warna mana? Warna biru, Warna biru. Oh, cocok ini warna biru. warna kesukaan. Oh iya, oke. Memang ini untuk laki-laki sip. Ya. Oke. Alexandria. Baik, silakan, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Semoga lekas menikah ya. Ya, amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak Ibu yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ada makan santap bersama, makan besar. Tradisi ini adalah tradisi nenek moyang kita sejak lama, kakek moyang kita sejak lama. Tradisi Nabi dan Rasul sejak lama. Rasul kita bersama sejak lama. Semua menandakan tradisi dan mengagungkan tradisi makan bersama. Bahkan zaman dulu-dulu leluhur-leluhur kita ini ada yang suka bakar-bakar sate, tapi satenya itu gaje ya. Gaje itu apa? Lemak ya. Jadi kalau terbakar api itu kemudian berasap begitu kan. Nah, asapnya itu dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, begitu, itu tradisi nenek moyang leluhur zaman kuno dulu. Nah, tradisi makan besar ya, makan besar itu ada dalam cerita-cerita yang sudah kita ketahui bersama. Saya ingin menceritakan dua sosok tokoh yang mengagungkan dan membiasakan tradisi makan bersama ini. Siapa beliau? Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tradisi dari Yesus Kristus alaihi shalom. Jadi kalau Nabi Muhammad itu pernah terjadi namanya Perang Khandaq. Jadi Perang Khandaq itu peristiwa dalam sejarah ketika kaum muslimin itu mau dikeroyok
atau digempur oleh pasukan kurang lebih 10.000 pasukan gabungan. Lebih ya. Dari berbagai suku dan berbagai bala tentara itu yang tidak suka dengan kaum muslimin waktu itu hendak menyerbu ke Madinah. Sedangkan kaum muslimin Madinah dan semua dataran waktu itu di Arab sedang mengalami panceklik. Panceklik itu di mana orang-orang tidak punya uang, banyak orang kesulitan makanan dan seterusnya. Sehingga Rasulullah memutuskan bersama para sahabat untuk tidak melawan, tetapi posisinya bertahan. Jadi ini mau diserang oleh pasukan yang banyak sekali, gabungan itu. Dan akhirnya Rasulullah dan para sahabat memilih untuk bertahan. Bertahannya bagaimana caranya? Menggali parit dari ujung sampai ke ujung, yang dimana perbatasan Madinah itu paritnya dalam sekali, sehingga pasukan atau tentara kuda itu tidak bisa ke Madinah. Kalau mau masuk ke Madinah harus melewati parit, lubang yang begitu dalam dan lebar sekali, maka akan jatuh ke jurang itu. Atau ada pasukan yang besar mau melewati parit itu, maka akan diserang dengan pasukan panah, kan begitu. Jadi posisinya memilih untuk bertahan. Nah, ketika kerja bakti massal itu untuk menggali parit itu, kondisinya paceklik. Orang-orang banyak yang nggak bisa makan. Lalu kemudian ada, bahkan Rasulullah bersama para sahabat menggali itu, tidak ada istilahnya makanan waktu itu. Tidak dijumpai makanan. Adanya cuma minuman begitu kan, dan seterusnya. Sehingga ada namanya sahabat Jabir bin Abdullah tidak tega sama Rasulullah, sama Nabi itu, sehingga beliau pulang, beliau punya anak kambing kecil itu, kambing kurus kecil. Kemudian kambing itu sama istrinya Jabir bin Abdullah itu disuruh untuk disembelih, kemudian dimasak. Lalu Jabir bin Abdullah juga punya gandum satu sok itu 2,5 kilogram kurang lebih ya, atau berapa genggam itu. Nah, itu cukup dimakan untuk keluarga Jabir. Dan mau mengajak Nabi, dia kembali ke lahan parit itu, lahan kerja bakti itu, lalu menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bisik-bisik, di rumah saya ada makanan kambing sama gandum roti itu. Saya mengundang Rasulullah ke rumah, mengundang Nabi Muhammad ke rumah saya. Sama, tidak apa-apa kalau ngajak 1 orang atau 2 orang, maksimal 2 orang. Karena persediaan makanan terbatas." "Oh ya, tidak apa-apa," kata Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad menyampaikan, "Jabir, begini ya, tolong sampaikan ke istrimu, nanti tolong itu periuknya itu jangan dibuka, atau jangan diangkat dulu sebelum saya datang," kata Nabi. Akhirnya Jabir itu mendengar Rasulullah teriak-teriak ke para sahabat, "Wahai seluruh kaum muslimin, ayo kita ke rumah Jabir. Ke rumah Jabir. Jabir punya makanan banyak. Ayo kita nanti makan besar," begitu. Lalu kemudian orang itu ribuan datang bersama Rasulullah ke rumah Jabir. Kaget itu Jabir itu, kelabakan sekali. Kata, saking ini panas dingin kan, makan cuman segitu kan, cukup untuk 1 keluarga sama Nabi, sama sahabat Nabi cuma 2 orang maksimal. Panas dingin tuh, keringat istrinya panas dingin. Gimana ini? Kata istrinya Jabir, "Sudah, biar Nabi Muhammad yang mengatur." Akhirnya Nabi Muhammad datang ke rumah Jabir itu, lalu pintu kamar itu sama Nabi Muhammad ditutup, lalu setiap kali Nabi Muhammad ngajak orang itu 10 orang. Jadi 10 orang diajak makan. Terus kemudian keluar lagi. 10 orang masuk, diajak makan. Sampai ribuan orang bisa makan. Bahkan konon kabarnya, saksi mata waktu itu, banyak dari hadis itu yang menyampaikan bahwa sisa dari makanan itu masih bisa dibagikan ke penduduk Madinah waktu itu. Nah, ini tradisi makan besar, peristiwa mukjizat Rasulullah Muhammad ketika kerja bakti era perang Khandaq.
Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, itu Nabi Muhammad. Sekarang Yesus Kristus alaihi shalom terkenal dengan peristiwa tradisi makan namanya, ada yang tahu Bapak Ibu? Oh betul, betul sekali. 5 roti dan 2 ikan. Nah. Saya minta tolong, ada yang maju, ada yang menceritakan itu. Minta tolong, yang maju dapat hadiah. Silakan. Silakan Bapak. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Pak Supeno. Pak Supeno dari Kristen atau Katolik? Dari Kristen. Permisi, pakai ini saja Pak. Ya. Pak Supeno dari Kristen atau Katolik? Dari Kristen. Dari Kristen. Baik, Kristennya Kristen GKJW atau Kristen GSJA. GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah. Pantekosta ya. Pantekosta. Ya. Oh, luar biasa. Baik, Pak Supeno, minta tolong diceritakan bagaimana kisah Yesus Kristus mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Ya. Terima kasih, langsung saja supaya tidak membuang waktu. Ya. Tadi diceritakan Nabi Muhammad ya. Ya. Sekarang Nabi saya. Ya. Kita sama-sama Ya. Indonesia. Ya. Ketika ada 5.000 orang, Tuhan Yesus berkhotbah di situ, mengajar di situ. Ada 5.000 orang laki-laki, belum perempuannya. Ya, dan anak-anak. Ketika itu sudah siang, sudah waktunya makan, tapi gimana Tuhan? Ini orang-orang udah lapar. Terus padahal kita tidak punya bekal apa-apa. Kita kalau mau beli roti, di mana tokonya untuk makan 5.000 orang ini? Apakah kamu tidak percaya bahwa aku di sini? Tuhan Yesus bilang begitu. Terus malah Tuhan Yesus marah-marah sama murid-muridnya, yaitu tadi, kok kamu nggak percaya? Terus langsung ada anak kecil ya Pak. Ya. Anak kecil bawa 2 ikan dan 5 roti. Itu mungkin ketika itu ya banyak yang bontrot-bontrot, tapi kan nggak ngomong. Mungkin loh ya. Tapi diceritakan nggak begitu. Cuman yang muncul ada anak kecil bawa 2 ikan dan 5 roti. Ya. Akhirnya apa cukup Tuhan seperti ini? Bawa sini. Setelah itu Tuhan Yesus berdoa untuk makanan itu. Setelah dibagi-bagi, ternyata hampir sama. Ya. Setelah dibagikan tadi semua kenyang, sisanya 12 bakul. 12 apa ya? Keranjang lah. Masih itu. ada sisa. Masih ada sisa. Mungkin ceritanya begitu Ustadz ya. Bakul. Iya, 12 bakul. Ya. Itu apa ya? Orangnya itu yang disebut tadi 5.000 orang laki-laki saja. Belum perempuannya, mungkin ada anaknya. Itu aja. Terima kasih. Itu kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Mujizat Tuhan. Iya. 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Sisa 12 bakul. Iya. Terima kasih banyak Bapak Supeno. Iya. Tepuk tangan buat Pak Supeno. Mau pilih yang mana? Yang untuk cowok mana? Ini unisex Pak. Oh, ya. Unisex itu untuk laki perempuan. Coklat. Yang merah. Ya, merah. Merah marun. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Sehat selalu Bapak. Amin. Sukses selalu, rezeki Amin. lancar. Amin. Baik Bapak Ibu, yang disampaikan Bapak Supeno tadi itu ada di Al-Quran juga. Surat Al-Ma'idah, mungkin yang muslim bisa mengklik di Google atau di HP-nya. Itu surat Al-Ma'idah ayat 114. Yesus itu berdoa begini, Allahumma Rabbana anzil alaina
ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Jadi Yesus itu berdoa begini, Tuhan, ya Allah, tolong turunkan kepada kami, Rabbana anzil alaina ma'idatan, hidangan yang mewah, hidangan yang besar dari langit ya Allah. Engkau yang menurunkan ya Allah. Takunu lana 'idan, dan jadikan momen hari ini sebagai momen lebaran, kata Yesus. Momen lebaran, momen hari raya kami, supaya kami bisa menikmati hidangan bersama untuk orang-orang kami, bersama kami ini ya Allah, dan bersama orang-orang setelah kami ini ya Allah. Supaya ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Engkau, dan berikanlah kami rizki, warzuqna wa anta khairur raziqin, dan sesungguhnya Engkau yang maha memberikan rizki. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Berikutnya nanti ada sambutan dari tokoh umat Kristen dan Katolik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, hanya untuk bercanda-canda kalau ketawa-ketawa tadi. Begitu, demikian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten mugi berkah Gusti tansah kajiwa lan kasarira wonten ing kula lan panjenengan sami. Yang Jawa niki awake dhewe wong Jawa nggih, salam Jawa iki kudu ngerti. Rahayu. Rahayu. Rahayu ngang sami pinanggih. Rahayu sagung dumadi. Nggih. Bentuk toleransi paguyuban menika mugi-mugi ing benjang saketong rembaka langkung sae malih, mboten ing ning gedung warung mawon, mugi-mugi saarjosari, muga-muga sak Indonesia. Nggih napa mboten? Nggih. Mugi-mugi makaten ingkang saged kula taraken mbok bilih napa niku ingkang lintu bab mangke pirembakan bab kitab suci menika kula enten sampun diaturaken kalian Ustadipun kalian Pak Penowo sampun cerita kula ngeten sami, monggo niki sami sesarengan, sing penting awake dhewe guyub rukun bangun masyarakat, bangun Indonesia supaya luwih maju, luwih apik malih. Wabillahi makaten ingkang saged kula taraken, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wilujeng sonten rahayu. Rahayu. Rahayu ingkang sami pinanggih. Nggih, matur sumadun, wedal kula aturaken dhumateng pambiwara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kasih Tuhan beserta kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Ambia, dan semua tokoh agama dari Kristen, Katolik, dan Islam yang hadir di tempat ini. Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan, karena sebenarnya di sini banyak senior-senior kami dari umat Kristen, Pak. Dan saya mohon maaf, di sini saya yang mewakili menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah mengundang kami setiap ada momen di tempat ini. Mungkin ini suatu kehormatan. Suatu kehormatan untuk kami tinggal di sini, bisa toleransi dengan umat beragama seperti ini. Kami sangat berharap semoga nanti akan ada seperti Bapak Ibu di mana-mana, dan umat beragama dimanapun akan terjalin guyub rukun, ada silaturahmi, ada kunjungan, kita bisa bersama-sama seperti di tempat ini. Amin. Mungkin hanya itu Bapak yang bisa saya sampaikan.
Kami mewakili dari umat Kristen di tempat ini banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas undangan yang sudah diberikan kepada kami, dan supaya ini akan terjalin terus sampai kapanpun kerukunan umat beragama di tempat ini. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wajib selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kasih Tuhan selalu beserta kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi dibaca oleh diberi tugas oleh Pak Wajib selaku tokoh masyarakat. Jadi bukan perwakilan umat Katolik lagi ya. Gitu. Yang pertama, saya kenal Pak Ipung itu sudah beberapa tahun yang lalu. Ya, ketika itu Pak Ipung bertamu ke rumah saya kaget, tergopoh-gopoh, sepertinya ada seorang dewa yang turun dari kahyangan. Tapi saya ajak masuk ke rumah tidak mau, akhirnya hanya jagongan di teras depan. Itu awal dari saya perkenalan dengan Pak Ipung selaku apa Pak, ketua panitia atau apa Pak? Pelayan ya, pelayan dari Mualaf Center Malang. Dan itulah terjalin sampai hari ini, sampai saat ini, dan menjadi momen yang terbaik, terindah kita bertemu di tempat ini, sampai Mbak Ning tadi menitikkan air mata. Begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengambil hikmah dari kegiatan Idul Kurban ini, Idul Adha ini, sebenarnya sebuah pelajaran yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Sejarah dari peristiwa ini ketika Nabi Ibrahim harus mengorbankan putranya yang tunggal, ya, putranya yang tunggal, Nabi Ismail. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada hal-hal yang tersembunyi di tempat itu. Pertama, ketika Nabi Ibrahim mendapat wahyu, pertama adalah wahyu. Yang kedua adalah ujian. Nabi Ibrahim mendapat wahyu, kemudian diuji sejauh mana kesetiaannya. Yang ketiga, keteguhan hati seorang Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Ya, ketekatan hati untuk melakukan dan ketaatan kepada Yahweh untuk mengorbankan anaknya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kemudian terjadi suatu perubahan situasi saat itu yang seharusnya Nabi Ismail harus disembelih, karena ini luar biasa. Kata sembelih itu sudah menakutkan. Ya, sudah menakutkan. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana kita anaknya hanya satu. Hei Bu Yadi, anakmu harus kamu korbankan. Luar biasa, ketaatan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau dari peristiwa ini kita tarik sebuah benang merah. Ini masuk dalam dimensi-dimensi kehidupan setiap manusia. Ya, setiap manusia, termasuk saya dan panjenengan. Kita hidup di dunia ini seperti Nabi Ibrahim, mungkin dalam kitab Perjanjian Lama Abraham, itu juga mendapat wahyu. Kita setiap saat mendapat wahyu. Ya, Pak Ambyah mengundang saya ke sini. Ini juga wahyu kepada Pak Ambyah untuk mengundang Pak Ur bersama rekan-rekan. Wahyu. Kenapa yang diundang kan tidak yang lain? Nah, wahyu kemudian diuji. Saya juga diuji. Bagaimana ketika saya harus berangkat ke sini? Yang waktunya saya harus ke sini, ke situ, saya harus berangkat ke sini. Yang ketiga, ketaatan. Saya taat kepada Pak Ambyah untuk datang ke sini. Dan seterusnya. Ini dalam hal kehidupan. Dalam hal keluarga Bapak Ibu, kita sebagai warga masyarakat, warga negara, kita juga diuji satu persatu oleh Tuhan. Nah,
Ujiannya apa? Untuk selalu berdoa supaya mendapat wahyu dari Tuhan. Yang kedua, kita harus juga diuji dengan ketaatan, keteguhan hati, dan pengorbanan. Nah, ini kan berkorban tadi disampaikan oleh Pak Ibu, berkorban. Nah, ini sekarang kalau saya tanya ibu-ibu, Bu, sampean masak itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk keluarga. Bu, sampean masak untuk siapa? Bukan sampean makan sendiri. Berarti berkorban dong. Nah, sekarang kalau saya tanya bapak-bapak, Pak, jenengan bekerja pagi sampai sore, itu untuk siapa? Untuk keluarga. Nah, walaupun kita harus bertatih-tatih sampai keringetan grobyos, harus bekerja, itu sebenarnya berangkatnya juga dari peristiwa korban, idul korban saat itu, dan sampai mengalir sampai hari ini. Keteladanan Nabi Ibrahim pun kita bisa petik sampai hari ini. Nah, ya, jadilah umat-umat yang baik, yang meneladani Nabi Ibrahim, selalu ingin mendapat wahyu dengan berdoa. Ya Pak Ibu, begitu Pak ya. Yang kedua, kita harus taat. Taat kepada siapa? Taat kepada yang memberi wahyu tadi. Supeno, awakmu saiki harus bekerja ke ladang. Taat, saya ke ladang. Pak Ambyah, sekarang kamu harus bekerja ke ladang. Taat. Nah, dan seterusnya, sehingga keteladanan yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim itu harus tetap kita pertahankan sampai hari ini. Apapun agamamu, ya, apapun agamamu dan apapun latar belakangmu. Nah, ini saya rada bantu Pak Ibu ya, karena saya disebut oleh Pak Wajib tadi tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah, apabila Bapak Ibu sekalian meneladani seperti yang disampaikan oleh Pak Ibu tadi ya, kita selalu wahyu, ketaatan, kerelaan, pengorbanan. Alhamdulillah, keluarga penjenengan dan keluarga kita juga tetap akan selamat sampai akhir nanti. Inilah, maka Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebih hikmah yang saya tangkap dari Idul Kurban ini. Dan Idul Kurban ini menjadi momen yang sangat penting. Saya salut sekali dengan penjenengan semua, juga dengan Pak Win dan rekan-rekan. Ya, Pak Win masih ada? Ada ini Pak Kade. Nah, ini teman saya Pak, teman kalau kerja bakti ini teman saya. Nah, itu. Jadi inilah yang menjadi momen terbaik untuk kita. Maka dalam hal-hal tertentu, tidak hanya masalah makanan saja, tapi dalam hal-hal lain yang terkait dengan korban Idul Kurban ini menjadi sangat penting dan sangat menarik, karena setiap detik kita melangkah di situ akan muncul pertanyaan. Satu, wahyu, ketaatan, keteladanan, dan pengorbanan. Kalau kita egois terhadap apa yang kami sebutkan tadi, cara wong mlaku no pincang. Ya Pak Kamto ya. Cara wong mlaku pincang. Nah, piye lek wong mlaku pincang? Ya ora iso banter. Tapi kalau kita menepati tadi 4 hal yang saya petik dari peristiwa ini Pak Ibu, tapi alhamdulillah atau puji Tuhan, kehidupan kita bermasyarakat akan tetap berjalan lancar seperti lancarnya kerukunan antar umat agama di Kedung Waru. Ngaten nggih, Bapak Ibu. Kula lek ngomong apa mbulet ta, Pak? Saged ditampi nggih? Sampeyan kena bulet kaya mboten nggih? Lah niku nggih. Pokoke iso ngguyu berarti enggak bulet. Sing ngrungokne iso ngguyu berarti enggak bulet. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin yang terakhir pesan saya. Mari kegiatan-kegiatan seperti ini
apapun itu bentuknya, mari kita tetap pertahankan, tanda kutip, kalau Pak Wajib mengatakan lintas agama, lintas agama, jangan eksklusif, tapi lintas ini sopo ae oleh, sopo ae ra dibiji-biji. Jadi siapapun juga bisa masuk ke dalamnya, sehingga menjadi sesuatu yang gini Pak Ibu, orang Kedung Waru itu sebenarnya ada Kristennya, ada Katolik, ada Hindu, apalagi Muslim. Tapi kalau kami itu sudah berkumpul, perbedaan itu menjadi tidak kelihatan. Nah, karena saking rukune menjadi tidak kelihatan apapun yang mereka lakukan. Nah, kalau mungkin pembicaraan ini salah, Pak Ibu bisa tanya kepada teman-teman. Iki sing bagian boleng-boleng itu jenengan tanya satu persatu. Omongnya Pak Ur tadi bener atau salah? Nah, ini harapan kami. Mudah-mudahan kegiatan ini sukses, lancar, dan selamat menjalankan ibadah Idul Kurban. Mudah-mudahan kurban ini menjadi berkah tersendiri kepada kita semua. Amin. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin butuh waktu 1 menit saja. 1 menit saja, okay? Bapak Ibu. Karena ini masih ada 2. Saya minta tolong. Ini parfum Ayah Sofia, parfumnya Eau de Parfum. Ini Eau de Parfum itu parfumnya tahan lama. Ini bisa tahan 8 sampai 12 jam. Bapak Ibu yang di sini siap-siap nggih? Yang di sini semua yang di sini yang bawa dompet dan di dompetnya ada foto pasangannya, boleh suaminya atau istrinya. Silahkan. Oh, enggak bisa, harus dompet. Dompet yang ada fotonya suaminya atau istrinya. Oh. Suaminya kemana, Buning? Oh, sudah dipanggil Tuhan. Oh, itu KTP istri. Bukan foto, Pak, dipasang di dompet, Pak. Yang di dompetnya ada suaminya atau istrinya? Tidak ada? Masih ada? Oke, baik, tidak ada. Yang di dompetnya isinya 10.000 ke bawah, silakan maju ke depan. Ke bawah dompet. Oh, kosong. Ada. Yang kosong maju ke depan. Nggak apa-apa. Ya, kalau dompetnya kosong, Pak. Maju ke depan, Pak. Kosong tidak ada. Mana? Tunjukkan ke depan, Pak. Tunjukkan ke depan. Ada 1.000. Iya. Oh iya. 1.000 ya. Oke. Iya. Oke, berhasil dapat 2 orang ya. Pilih Pak yang mana? Silakan. Enggak. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Monggo, kami kembalikan kepada panitia. Untuk itu kami nggak usah panjang lebarkan untuk menyingkat waktu. Mungkin sekali lagi atas nama koordinator lapangan panitia lokal kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pribadi dalam menyampaikan mungkin ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hadapan panjenengan semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami saat ini tiba di kampung yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Di Desa Arjosari. Desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, Malang Selatan. Jadi Malang Selatan itu luas. Kalau sampai ada orang biasanya nyari ini Kalipare mana, Sitiarjo mana, itu beda jauh. Berdekatan, bukan berdekatan tapi berjauhan. Jadi Malang Selatan ini luas dan ini merupakan kawasan yang kami bisa guyup rukun, damai, kami bisa makan-makan, kami sudah terbiasa. Tiap tahun, kerap kali 1 tahun 2 kali, kami makan-makan bersama masyarakat Katolik, bersama Kristen dan warga Muslim di sini, guyup rukun bersama para pendeta.
dari wakil-wakil romo dan lain sebagainya bisa hadir semuanya, bisa untuk kita rukun damai, ajak tentrem. Monggo Ustaz Kholik disampaikan profil desa dari kampung ini bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami mewakili warga Desa Arjosari yang ada di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang Selatan, yang mana Desa Arjosari ini dihuni oleh 6 dusun, 6 dukuh, pedukuhan. Yang Desa Arjosari ini sangat luas. Di Kecamatan Kalipare ini ada 9 desa. Di antaranya adalah Desa Arjosari ini. Desa Arjosari ini dihuni oleh 6 pedusunan. Dari dusun satu ke dusun yang lain ini jauh-jauh. Nah, kesempatan ini di tempat ini pas dusun Kedungwaru 2. Berarti ada dusun Kedungwaru 1. Dusun Kedungwaru 2 ini kurang lebih ada sekitar 300 kakak. Alhamdulillah kami tentunya atas nama warga Desa Arjosari menyampaikan terima kasih atas dukungan korban Idul Adha ini di sini dari Mualaf Center Pak Ipung. Alhamdulillah terima kasih sekali, yang nanti korban ini akan didistribusikan kepada para duafa mualaf kurang lebih sekitar 150 lebih insya Allah. 450 mohon maaf. Ya, 450 kakak yang tersebar di beberapa dusun. Karena di Desa Arjosari dan pada umumnya di Kecamatan Kalipare ini orang berkorban ini langka banget. Apalagi sapi ini. Makanya alhamdulillah ini dari Mualaf Center ini bisa korban di sini. Apalagi ada 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Alhamdulillah. Dan masyarakat sini antusias sekali, tanpa harus dibayar, mereka semuanya semangat untuk bekerja sama. Apalagi nanti dibayar, Pak? Tidak dibayar. Mereka gotong royong kuat sekali, kebersamaannya luar biasa. Guyup rukun, apalagi tadi memang benar di Desa Arjosari ini dihuni oleh Islam, Katolik dan Kristiani, dan nanti insya Allah juga akan disebarkan kepada saudara kita baik Kristiani maupun Katolik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak Ipung. Terima kasih barakallah atas bantuan korban, yang mana Pak Ipung dari Malang Kota, jauh-jauh dari Malang Kota bisa hadir di tempat kami. Tentunya kami atas nama warga Desa Arjosari menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat berterima kasih. Saat ini saya cuman penyambung lidah saja. Kami berterima kasih kepada seluruh mukharib, seluruh kaum para muhsinin semuanya yang telah support kurban tahun ini di Mualaf Center Nasional Hagia Sophia ini tahun 2025 ini, di tempat ini yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di mana kita seringkali kita makan-makan bareng lintas agama di sini. Ustaz, minta tolong disampaikan profil desa tambahan. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ipung, perwakilan dari Yayasan Mualaf Center Hagia Sophia, yang mana kami sebagai koordinator di lapangan sudah 3 tahun ini berturut-turut program dari Hagia Sophia yang bisa dirasakan oleh warga semua, khususnya warga Muslim. Yang kedua itu warga Katolik dan Kristen ikut merasakan hasil daging kurban tersebut. Jadi situasi Desa Arjosari memang kategori desa tertinggal, yang mana tadi sudah dikatakan Ustadz Kholik bahwa untuk kurban itu sangat langka. Ya, kami atas nama koordinator lapangan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan para mukharib yang telah membantu kami lewat Yayasan Hagia Sophia Mualaf Center itu bisa istiqomah, dan kedepannya saya tetap mengharap dan menunggu atas bantuan dari mukharib-mukharib, dari saudara-saudara kita atau donatur-donatur yang ada di seberang sana. Untuk itu sekali lagi kami sebagai koordinator lapangan mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kami untuk mengalokasikan hasil nanti daging kurban sesuai kepada yang berhak menerimanya. Saya kira ini dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya kepada Muqarib yang telah bersedia support untuk hewan kurban tahun ini di kampung di wilayah garis pemurtadan Kecamatan Kalipare, Malang Selatan, Jawa Timur. Kami ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru Bapak Afif Abi Syauqi sekeluarga semuanya di Tangerang Selatan. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih banyak, keberkahan yang lebih banyak, kemuliaan yang lebih banyak teruntuk Bapak Afif Abi Syauqi di Tangerang Selatan. Monggo Ustaz. Undang terima ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami koordinator di lapangan sangat berterima kasih kepada Muqarib Afif Abi Syauqi dari Tangerang Selatan yang mana telah memberikan seekor hewan korban yaitu kambing. Di sini kami terima dengan senang hati dan insya Allah kami akan tasarufkan atau kami bagikan kepada yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan kami atas nama koordinator lapangan mengucapkan kepada Afif Abi Syauqi, mudah-mudahan beliau diberikan rezeki yang melimpah, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan hewan yang telah disampaikan ke daerah kami dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sangat memerlukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini tokoh desa, pinter ngomong. Lulusan S2 atau S3? SD tidak lulus. Baik. SD tidak lulus. Baik. Monggo. Kita beralih ke berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Muqarib yang bersedia kurban 1 ekor kambing di kampung di desa wilayah garis pemurtadan Kecamatan Kalipare, Malang Selatan, Jawa Timur. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih banyak, amin, kemuliaan yang lebih banyak, pertolongan yang lebih banyak, keberkahan yang lebih banyak. Amin. Teruntuk Bapak Umar Hafiz, Kalimantan Barat. Barakallahu fikum. Ustaz, monggo diterima. Ya. Ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, korban atas nama Umar Hafid Kalimantan Barat kami terima atas nama warga desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Barakallah. Baik, terima kasih banyak. Lanjut kita ke berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Muqarib Bapak Supadi dan keluarga di Surabaya yang telah berkenan support hewan kurban 1 ekor kambing di desa wilayah garis pemurtadan Kecamatan Kalipare, Malang Selatan, Jawa Timur. Semoga Allah memberikan karunia balasan kebaikan yang jauh lebih banyak, keberkahan yang jauh lebih banyak, kemuliaan, amin, pertolongan, berkah rezeki yang lancar yang jauh lebih banyak, amin, teruntuk Bapak Supadi dan amin, keluarga semuanya di Surabaya. Amin. Mengucap dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, korban atas nama Bapak Supadi dan keluarga Surabaya kami terima atas nama warga desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang Selatan. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gerakan kurban tidak biasa Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, alhamdulillah tiba di sini. Di mana? Di wilayah garis pemurtadan di Desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, Malang Selatan, Jawa Timur. Di sini adalah kampung lintas agama, namun kerukunan itu dijunjung sangat tinggi sekali. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan yang sebesar-besarnya kepada seluruh para tuan guru, puan guru, Muqarib yang telah berkenan untuk support kurban tahun ini di tempat ini, di Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia. Di kampung ini, kampung yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami bacakan satu persatu. Terima kasih kepada Bapak Sukardi di Jakarta Selatan. Terima kasih kepada
Ibu Siti Muta'aliyah di Jakarta Selatan. Terima kasih yang ketiga kepada Bapak Aris Aldino di Jakarta Selatan. Terima kasih berikutnya kepada Bapak Bima Ramadan di Jakarta Selatan. Terima kasih kepada Mbah Kohar almarhum, keluarga Mbah Kohar almarhum Jakarta Selatan. Terima kasih kepada keluarga Mbah Jalal almarhum di Jakarta Selatan. Terima kasih kepada keluarga Mbah Ginten almarhum di Jakarta Selatan. Semoga Allah memberikan balasan, karunia, keberkahan yang lebih banyak, kemuliaan, pertolongan, rezeki yang lancar, kebaikan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh muqarib di sini, sekeluarga semuanya. Barakallahu fikum. Monggo Ustaz, serah terima. Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama koordinator lapangan mengucapkan banyak terima kasih atas para muqarib yang telah membantu kami. Mudah-mudahan kepada Bapak Ibu muqarib yang telah membantu kami ini yang berupa korban hewan sapi, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kami siap menansarupkan hewan ini kepada saudara-saudara kita yang berhak menerima, khususnya ke daerah kami, wilayah Desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, Malang Selatan. Sekali lagi kami atas nama koordinator lapangan mengucapkan kepada saudara-saudara para muqarib, mudah-mudahan ditambah rezeki Allah, diberikan panjang umur dan kedepannya bisa membantu kami di Malang Selatan, khususnya di Desa Arjosari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sapinya, minta tolong dibuka ya kepada muqarib. Silakan menyaksikan, ini sapinya gede luar biasa, masya Allah. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan kurban tidak biasa Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Alhamdulillah akhirnya tiba di sini. Di mana itu? Di kampung, di desa wilayah garis pemurtadan Kecamatan Kalipare, Malang Selatan, Jawa Timur. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya kepada muqarib ini, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan support untuk kurban tahun ini di tempat ini. Atas nama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Khairun Nisa dan keluarga di Bogor. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dimar Kencono bin Joko Kencono di Banten. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Didik Sugiharto di Bogor. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak atau Ibu Sandra dan keluarga di Bekasi. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Suwarni di Bandung. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Haji Ridwan. Kami ucapkan terima kasih kepada keluarga almarhum Bapak Sastro Painem dan almarhum Ibu Maikem di Surabaya. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih banyak, kemuliaan yang lebih banyak, rezeki yang lancar, keberkahan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala teruntuk seluruh muqarib yang hadir di sini, hadir untuk support untuk bisa kurban di tempat ini tahun ini. Barakallahu fikum. Monggo Ustaz, serah terima. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami atas nama koordinator lapangan yang berada di Desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang Selatan. Kami berterima kasih karena apa? Di sini kami dibantu oleh para donatur atau muqarib yang telah memberikan hewan korban yang berupa sapi. Mudah-mudahan dengan korban dari Bapak Ibu ke daerah kami ini kami tasarufkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Karena apa? Di desa kami itu sangat sulit untuk menerima hewan korban ini dan mudah-mudahan ini pada semua muqarib dapat diberikan Allah, diberikan limpahan rezeki, panjang umur, dan kami sekali lagi atas nama koordinator lapangan sangat mengharap untuk berikutnya bisa membantu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hewan kurbannya, 1 ekor sapi. Masya Allah, ini gede sapinya. Semoga Allah berkahi. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gerakan kurban tidak biasa Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi
Alhamdulillah tiba di sini kampung dakwah lintas agama, di mana di wilayah garis pemurtadan Kecamatan Kalipare, Malang Selatan, Jawa Timur. Di sini adalah kampung yang langka adanya kurban. Di sini sulit untuk mendapatkan hewan kurban. Alhamdulillah tiba di sini, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para muqarib yang telah bersedia support untuk kurban tahun ini di tempat ini. Terima kasih yang pertama kepada Ibu Anis Rahmawati binti Abdul Aziz Purworejo. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Surahmat Hadi di Jawa Tengah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fajar Sidik Irsyad di Yordania. Masya Allah, Yordan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sarjilah Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Imandiar Maida binti Rasba Harsono di Bekasi. Kami ucapkan terima kasih kepada keluarga almarhum Sabariah binti Haji Muhammad Taib di Samarinda. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Faiz An-Nawi di Yogyakarta. Semoga Allah memberikan karunia balasan kebaikan yang jauh lebih banyak. Amin, amin. Keberkahan, rezeki lancar, kemuliaan, pertolongan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh para muqarib sekeluarga semuanya. Barakallahu fikum. Serah terima Ustaz, monggo Ustaz. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama dari seluruh muqarib yang ada dan melalui Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia, kami terima atas nama warga desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak yang mana hari ini disponsori oleh Mu'alaf Center Ayah Sofia Nasional, yang mana pada hari ini berkesempatan melaksanakan korban di daerah pemurtatan Malang Selatan, khususnya di desa Arjosari. Terima kasih, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah 1 ekor sapi yang dikurbankan untuk seluruh daftar muqarib tersebut di atas. Semoga Allah berkahi. Amin. Sapinya amin. Ini gede, masya Allah. Amin. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini MCN Ayah Sofia Malang melaksanakan gerakan kurban tidak biasa. Alhamdulillah, pada pagi ini kami dari Ayah Sofia menyerahkan hewan kurban berupa sapi atas nama muqarib Bapak Bambang Hermanto sekeluarga, Jakarta Selatan. Kedua, hamba Allah. Ketiga, Ibu Yeni Elvina, Belanda. Keempat, Ahulia Dava Ismoyo, Jakarta. Kelima, Ngadimah binti Sarwi Simin almarhumah dari Samarinda. Keenam, hamba Allah. Ketujuh, atas nama Bapak
almarhum Ahmad Santoso dan keluarga di Indramayu. Kami serahkan kepada masyarakat binaan MCN Ayasofya Malang Raya. Semoga dapat diterima dan harapan amal jariah mukharib, para mukharib dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mewakili masyarakat MCN Ayasofya Malang Raya mengucapkan jazakumullahu khairan kasiro atas sapi kurban. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kasiro untuk Bambang Hermanto sekeluarga dari Jakarta Selatan, dan juga dari hamba Allah, kemudian dari Yeni Elvina dari Belanda, kemudian dari Akhwila Dava Ismoyo dari Jakarta, Adimah binti Sarwi Simin almarhumah dari Samarinda, kemudian dari hamba Allah, kemudian dari almarhum Ahmad Santoso, almarhum Ahmad Santoso dan keluarga dari Indramayu. Insya Allah sapi kurbannya bermanfaat bagi warga binaan MCN Ayasofya Malang Raya. Semoga Allah melipat gandakan rezeki pahala yang berlimpah untuk para pengkorban 7 tadi. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan kasiro, dan juga terima kasih banyak untuk Yayasan Ayasofya Malang Raya. Baik, terima kasih. Hewan kurban telah diserahkan kepada masyarakat binaan MCN Ayasofya Malang Raya. Semoga harapan para mukharib hewan kurban ini dapat bermanfaat bagi masyarakat binaan. Dan mudah-mudahan amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian serah terima hewan kurban. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kami dari MCN Ayasofya Malang dalam acara gerakan korban tidak biasa akan menyerahkan hewan korban berupa sapi atas nama mukharib sebagai berikut. 1. Bapak Muhammad Nyaing bin Ngura, Pontianak. 2. Bapak Hilman bin Masyudi sekeluarga Jakarta Selatan. Bapak Okto A Jakarta Timur. Bapak Ani P Jakarta Timur. Ibu Hajah Sri Hayati Mustafa Tangerang, hamba Allah Balikpapan, dan Bapak Wahyu Maya Putra dan Rina Ika Oktiana Jakarta. Kami serahkan kepada warga setempat binaan masyarakat binaan MCN Ayasofya Malang Raya, dengan harapan semoga diterima dengan baik, dan selanjutnya semoga amal jariah para mukharib diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mewakili dari Yayasan Masyarakat Binaan Mu'alaf Center Ayasofya Malang Raya mengucapkan jazakumullahu khairan kasiro untuk para pengkorban sapi atas nama Muhammad Nyaing bin Ngura dari Pontianak, kemudian atas nama Hilman bin Masyudi sekeluarga dari Jakarta Selatan, kemudian Bapak Okto A dari Jakarta Timur, kemudian Bapak Ani P dari Jakarta Timur, kemudian dari Hajah Sri Hayati Mustafa dari Tangerang, kemudian dari hamba Allah dari Balikpapan, kemudian dari Bapak Wahyu Maya Putra dan Ibu Rina Ika Oktiana dari Jakarta. Sekali lagi kami dari
Masyarakat Binaan Nasional Aya Sofia Malang Raya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Insyaallah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hewan kurban telah diterima. Semoga menjadikan manfaat Amin. oleh warga binaan Aya Sofia, dan mudah-mudahan sekali lagi amalia dari para mukharib dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sapinya besar sekali, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini kami dari Aya Sofia Malang Raya akan menyerahkan hewan korban berupa kambing atas nama Mukharib Jaziraim Hartoyo dari Bogor, ditujukan kepada masyarakat binaan MCN Aya Sofia Malang Raya. Semoga amal jariah yang disampaikan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Aya Sofia, dan juga terima kasih banyak untuk Bapak Jazirai Hartoyo dari Bogor. Alhamdulillah, kambingnya sudah saya terima. Insya Allah bermanfaat untuk warga kami, terutama masyarakat binaan Nasional Aya Sofia Malang Raya. Saya ucapkan sekali lagi jazakallahu khair. Terima kasih. Demikian penyerahan hewan korban kambing telah diterima. Semoga amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya dari Mu'alaf Center Malang Raya. Alhamdulillah pagi hari ini akan menyerahkan hewan korban atas nama Mukharib Bapak Hafiko sekeluarga dari Batam, ditujukan kepada masyarakat binaan MCN Aya Sofia Malang Raya. Semoga dapat diterima dan bermanfaat kepada warga sini, dan mudah-mudahan amalia dari Mukharib dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ucapkan jazakallahu khair untuk Aya Sofia, dan terutama untuk Bapak Hafiko sekeluarga dari Batam. Insya Allah kambing ini bermanfaat. Khususnya kambing ini akan saya serahkan untuk masyarakat binaan Nasional Aya Sofia Malang Raya. Jazakallahu khair. Demikian penyerahan sesuai harapan, mudah-mudahan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya dari Aya Sofia Center Malang. Pada hari ini akan menyerahkan hewan korban berupa kambing atas nama Mukharib Bapak alias BA sekeluarga dari Surabaya. Semoga ini dapat diterima dan bermanfaat bagi warga sini, dan amal jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan terima kasih banyak, jazakallahu khair untuk Bapak Mukharib. Ini kambing kurbannya sudah saya terima.
insya Allah bermanfaat bagi warga kami. Amin. Demikian penyerahan hewan korban berupa kambing untuk warga setempat. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amaliannya diterima sebagaimana mestinya. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya dari Ayah Sofia dengan ini menyerahkan seekor kambing atas nama Muharib Resi Citra Resmi dari Bekasi untuk diserahkan kepada warga ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal jariahnya atas nama Muharib tersebut. Saya terima hewan kurbannya atas nama Resi Citra Resmi dari Bekasi. Semoga bermanfaat untuk warga kami dan semoga para muhorib diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.